Oke, kita eksplorasi Odyssey sedikit ya. Jadi intinya kenapa kita harus gabung Odyssey, yang diawali dengan kita mengkonversi dataset kita ke dalam bentuk OMOP CDM. Ya, jadi OMOP CDM itu adalah satu struktur data yang standar ya, yang standar. Misal ini saya tampilkan di sini. Ini punya TMU contohnya. Nah, ini harusnya nggak aran di sini. Ini ada ada banyak sekali tabel ya. Ini sebenarnya mirip dengan sistem informasi rumah sakit atau puskesmas dan lain-lain, klinik juga. Intinya dia akan merekod atau menyimpan segala macam catatan terkait layanan kesehatan. Nah, jadi kalau kita sudah punya satu catatan, itu tidak sulit untuk mengkonversi ke dalam format CDM ya. Nah, sekarang kenapa kok kita pengen mengkonvert sistem kita ke dalam format CDM? Karena kita bisa melakukan banyak hal ya. Misal setelah kita mengkonversi medical records ya, kemudian kita install yang namanya Atlas ya. Atlas itu tool untuk eksplorasi dataset ya. Banyak yang bisa dieksplorasi. Jadi kalau kita buka pertama itu akan muncul ini lisensi SNOMED ya. Jadi kalau kita mengkonversi ke CDM, kita otomatis dapat SNOMED. Ini free ya ini. Kita tinggal register di Athena, kemudian akan kita bisa download vocabulary atau kumpulan-kumpulan istilah, peta, mapping dan seterusnya dari satu standar ke standar yang lain. Nah, yang paling ditekankan adalah menggunakan SNOMED untuk penyakit ya. Jadi kita accept di sini. Di Atlas juga kita bisa menggunakan user ya. User bisa kita set user dengan akses tertentu, tetapi kalau untuk tahap awal mungkin karena yang megang biasanya cuma satu orang, biasanya kita nggak pakai sistem user. Jadi orang itu sekaligus bisa melakukan banyak hal. Misalnya dengan Atlas itu kita bisa melakukan profiling ya, profiling. Jadi kita bisa melihat situasi data kita seperti apa, termasuk ini yang umum ya, misal jumlah person atau jumlah pasien di sini 2600 sekian. Kemudian kita bisa fokus ke detail kunjungan. Oh, semuanya itu inpatient, malah kalau ini data semuanya inpatient atau rawat inap. Condition occurrence kita bisa lihat langsung prevalen terbesarnya itu apa di dataset ini. Ini lain dengan yang ERA ya. Kalau yang ERA dia lama kunjungannya ini berarti dalam satuan hari. Jadi kalau ini viral sinusitis itu banyak orang mengalami viral dan rata-rata 14 hari ya kunjungan viral sinusitis itu. Ini ada yang banyak. Ini kenapa panjang-panjang ya, karena inpatient. Jadi seperti ini childhood asthma ini berarti ERA itu menunjukkan kapan sesuatu itu selesai ya. Jadi kalau yang tadi yang sinusitis tadi 14 hari berarti ya 2 minggu selesai gitu ya rata-rata per pasiennya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ini ada childhood asma
anak-anak itu ternyata 6.000 sekian hari, artinya ini very very long term ya. Jadi coba kita lihat 6.000 hari, 6.040 days, 2 years, nah, 16 tahun ya. Jadi setelah dewasa baru selesai, meskipun cuma sedikit. Nah, ini dataset Unomi ya. Jadi dataset contoh. Nah, ini apa, menarik ya, dari dashboard aja kita sudah bisa melakukan banyak apa, kenapa ini banyak eksplorasi ya. Kemudian obat, sama ya, obat yang sering dipakai itu apa, prevalen ya, acetaminophen. Itu penggunanya hampir semua ya, 2.500 sekian. Tadi kan 2.600 totalnya. Jadi per orang tuh recordnya itu rata-rata 3 ya, 3,6 catatan. Jadi menerima 3 kali, 3,5 kali, atau 4 kali lah, dibulatkan ke atas. Ini sama, ini ada exposure. Kalau exposure itu kejadiannya, tetapi kalau era itu mencatat waktunya. Nah, ini acetaminophen, dia rata-rata pemakaiannya itu 17 hari atau 2 minggu ya, hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Nah, satu roundnya itu sekitar 17 hari. Nah, ini dengan otomatis akan menampilkan gambaran pasien-pasien yang ada di kalau ini rumah sakit ya, rumah sakit kita gitu ya, tanpa perlu kita melakukan analisis lagi. Jadi kita tinggal cari aja obat tertentu itu seperti apa. Nah, ini kan informasi yang sangat berguna ya. Kalau kita misal meeting dengan farmasi, dengan vendor obat dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Kayaknya itu ya. Ini kalau prosedur measurement sama ya. Kalau measurement itu pengukuran ya, pengukuran sama dia. Kalau ini hanya occurrence aja atau kejadiannya. Prosedur ya mirip-mirip dengan measurement ya, tetapi ini tindakan ya. Nah, kita juga bisa melihat tindakan mana saja yang sering dilakukan dan seterusnya. Ini mestinya juga dashboard seperti ini mestinya umum ya di sistem informasi rumah sakit ya. Kalau belum ada ya mungkin belum fokusnya aja. Makanya karena itu daripada menambahkan fitur baru di running system, mending dipisahkan untuk analisis, dipisahkan sendiri, untuk operasional ya yang sudah ada itu ya. Nah, ini sekilas tentang dashboard ya. Ini dashboard saja, ini baru dashboardnya. Nah, sekarang karena umum itu intinya untuk partnership ya, atau untuk penelitian bersama, kita bisa mendefinisikan studi ya. Misal untuk mendefinisikan studi itu kita mulai dari definisi kohort, karena ini adalah observasional. Jadi untuk mendefinisikan kohort, misal di sini Mas Heru dia sudah bikin kohort AKD, AKE, AKI ya, acute kidney injury. Nah, jadi ketika kita mendefinisikan kohort acute kidney injury, mana-mana saja yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok ini ya, kita bisa lihat yang dimasukkan ke dalam kelompok ini itu adalah mereka atau kejadian yang mempunyai occurrence dari AKI ini. Nah, AKI ini definisinya kita bisa lihat di konsep set. Nah, AKI ini SNOMED ya, standar, berarti standarnya
acute renal impairment dan segala macam turunannya. Turunannya itu berarti semua yang ada di di bawah ini acute renal impairment ini. Nah, kebetulan di sini hanya satu ya, hanya satu. Kalau misalnya banyak ya dia nanti akan banyak, misalnya seperti DM ya, nanti turunannya ada type 1 DM, type 2 DM dan seterusnya. Nah, type 2 DM sendiri turunannya ada banyak, misal unspecified, kemudian ada yang type 2 DM karena malnutrisi dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil parent dan juga descendantnya, dia otomatis akan mengambil semua yang ada di bawah ACI ini, ARI ya, acute renal impairment ya. Nah, ini interface-nya memang agak membingungkan ya, jadi kadang ke konsepsi, kadang ke cohort definition, karena itu saling berkaitan. Nah, kita bisa lihat orang-orang yang mengalami acute kidney injury yang ditandai dengan adanya diagnosis acute renal impairment ini kita tidak spesifikkan waktunya ya. Intinya semua orang yang pernah mengalami, karena ini continuous observation at least. Nah, kalau kita set ini misalnya di set 30, berarti setidaknya kita punya catatan 30 hari sebelum didiagnosis ini ya, AKI ini ya, dan 0 hari berarti. Dan kalau kita set juga misal 30, berarti kita harus, untuk bisa masuk ke cohort ini, orang itu atau pasien itu harus punya riwayat mundur 30 hari dan maju 30 hari, atau 2 bulan maju mundur dari tanggal penetapan ini ya. Tetapi kalau kita set 00 ini artinya kita tidak peduli time frame-nya, tidak peduli waktunya, semua yang ada diagnosisnya kita masukkan ke dalam cohort. Kemudian inclusion kriterianya kita tidak masukkan, misalnya kita hanya memasukkan yang age-nya berapa, itu bisa di sini. Atau gendernya laki saja, perempuan saja bisa juga. Dan kemudian cohort exit ini kan cohort entry, masuk cohort, kemudian cohort selesai. Ini maksudnya cohort selesai itu, kalau di sini defaultnya itu adalah end dari continuous observation. Jadi kalau pasien itu sudah tidak berkunjung, dia sudah lost kontak, sudah sembuh, itu menandai berakhirnya cohort ya, kepesertaan pasien itu di dalam cohort ini. Nah, kemudian masih di dalam cohort ini kita tidak perlu kemana-mana ya, kita bisa mengenerate. Mengenerate itu artinya kita bisa melihat orang-orang dengan AKI ini berapa. Nah, di tempat kita dengan 4 juta sekian pasien itu ya, di 3 rumah sakit itu ada 20.800-an orang ya, dan recordnya sama ya, karena ini tadi kita tidak menghitung time frame-nya, maka semuanya akan dihitung sebagai satu individu, semua kunjungan. Jadi ini hanya melihat, oh pasien ini ada langsung dimasukkan gitu ya, tanpa melihat kapan dan berapa lama gitu ya. Nah, ini reportnya ini kalau untuk melihat inclusionnya itu subgrupnya. Kalau tadi kita subgrup berdasar age, gender, kemudian ethnicity misalnya ya, nanti akan muncul breakdownnya di sini di report ini. Tetapi karena ini tidak kita breakdown ya, semua muncul dalam satu blok. Kemudian reporting. Nah, ini kita bisa mengeksplorasi khusus untuk cohort ini ya. Kita bisa eksplorasi khusus untuk cohort ini. Jadi kita bisa melakukan utilisasi cek. Jadi kita bisa melihat orang dengan AKI ini gimana karakteristiknya gitu ya. Kalau yang full analysis, dia nanti juga akan
akan melakukan semua analisis yang terkait dengan AKI. Jadi nanti laporannya mirip ini, tetapi fokus di kohort tertentu saja, atau kelompok pasien tertentu. Nanti akan muncul seperti ini. Termasuk ada utilisasinya juga. Dalam mingguan itu berapa kali orang berkunjung dengan kondisi itu dan seterusnya. Bisa dibuat mingguan, bisa dibuat bulanan, bisa dibuat tahunan ya. Mana tadi? Ini harusnya sudah ini ya, tapi sudah selesai harusnya kok. Ini lama sekali karena mengenerate ini sudah selesai harusnya ini. Ya, ini komplit. Oh, ini saya set karena barusan saya set ke ini ya. Coba biar menggunakan ini ya, yang lama ya, dataset lama. Nah ini sama ya, mirip dengan yang tadi. Jadi nah ini semua diagnosis yang berkaitan dengan pasien-pasien AKI ya, apa saja. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kayak komorbid ya, kayak komorbid tertinggi di kelompok AKI ini apa aja ya. Dan ya ini hampir semua juga mengalami acute renal failure syndrome ya. Hipertensi ya juga tinggi. Jadi cuma dengan membuat kohort kita bisa mengeksplorasi banyak hal ya, dan melihat ternyata karakteristik di tempat kita tuh seperti ini. Nah yang lain juga, misal ERA ya, sama. Kalau ERA itu lebih fokus ke lamanya satu kondisi itu terjadi di pasien AKI ini ya kan. Kemudian biasanya yang berkaitan dengan condition by index ini juga menarik. Ini kapan kejadiannya, kapan relative risk per person. Jadi kapan ini terjadi hubungannya dengan diagnosis utamanya kan kita fokus ke AKI, kidney injury. Nah ini tentunya 0 karena dia sendiri. Tetapi kalau hipertensi, ini kalau minus berarti rata-rata di kelompok ini hipertensi itu terjadi sebelum kidney injury dan lain-lain. Kalau yang setelahnya kita bisa short aja, complication associated with device. Ini malah terkait dengan device atau perangkat tertentu ya. Juga ada chronic peptic ulcer dengan pendarahan ya. Jadi 4 sampai 5 hari. Ini bukan apa? Salah tadi, salah. Ini relative risk ya, relative risk. Jadi kalau yang negatif berarti protektif ya, lebih cenderung tidak mengalami harusnya ya. Ini saya baru juga nih melihat yang condition by index ya. Soalnya kalau by index itu kalau index itu kan tanggal mulai dari akinya ya. Berarti kalau relative risk itu kan berarti resiko, berarti ini sebelum, tetapi besarannya itu bukan hari, tetapi ini magnitudenya ya, yang ditunjukkan juga dengan prevalen. Jadi orang tuh sebelum kena AKI dia 1,3% itu di kelompok ini dia mengalami ulcer dulu ya.
seperti itu. Dan setelahnya, kalau yang positif berarti setelahnya ya, setelah AKI, itu setengah persen ya, setengah persen mengalami komplikasi yang berhubungan dengan device ya. Nah ini obat, misal obat mana, drug exposure, dia minum apa aja. Nah sama, jadi kita bisa eksplorasi khusus dengan terkait dengan penyakit ini. Jadi sangat-sangat dan juga lamanya ya lama mengkonsumsi dan seterusnya ya. Ini ya mungkin ini kalau bagi yang sehari-hari di rumah sakit ya sudah tidak heran, tetapi kalau kita pampangkan seperti per pasien, bukan per pasien, per kelompok penyakit, akan menarik ya, akan sangat menarik. Atau saya aja yang memang baru nemu ya baru nemu. Oke, ini jadi laporan spesifik terkait kohort yang kita definisikan. Nah ini kan kita bisa macam-macam, misal kelompok yang baru terkena ini ya kita hanya ini aja, hanya fokus ke early ya, misal sebulan pertama setelah terdiagnosis seperti apa. Nah itu nanti kemudian cohort exitnya kita buat 30 hari setelah ini, perkara dia sembuh atau tidak, itu nggak masalah. Jadi kita bisa definisikan fixed duration itu. Fixed duration bisa ya kan, atau setelah mengkonsumsi obat ini dinyatakan selesai gitu ya. Nah itu nanti karakteristiknya pasti berubah di sini tadi ya kan. Nah itu powerful untuk kalau kita fokus ke ke penyakit-penyakit tertentu yang ada di dalam dataset kita. Ini belum melakukan analisis yang lebih jauh ya. Misalnya survival, itu masih jauh sekali, masih jauh. Ini masih dasar aja, masih sifatnya masih eksplorasi dan karakteristik exploration terkait suatu event. Jadi belum bicara yang lain-lain ya. Meskipun kita sudah lihat relatif risk ya di kelompok penyakit ini. Yang lain tentunya ada banyak ya, tetapi kita tidak bahas. Kita kalau characterization itu ya table 1 ya, table 1. Contohnya ini table 1. Jadi kalau kita melakukan riset, kita harus bikin karakteristik baseline karakteristik. Nah ini bisa kita dapatkan tanpa upaya ya. tanpa harus ngitung di Excel dan seterusnya, dah selesai ya. Biasanya cuma age group aja ya, bisa nanti akan langsung muncul seperti ini breakdownnya. Kemudian ini table 1 basic karakteristik. Kemudian kalau cohort pathway ini juga menarik ya. Misal ini si Kian bikin cohort pathway, misalnya dia pengen ngelihat ini ya, target cohortnya hipertensi, kemudian fokus ke obat-obat captopril, amlodipin dan valsartan ya. Dia pengen lihat karakteristik pemakaian 3 obat ini di pasien-pasien hipertensi. Nah bisa kita lihat di sini. Berarti kalau kita lihat di sini jumlah orang yang kena hipertensi itu 100 ribuan ya, 100 ribu sekian. Nah dia yang mengkonsumsi, yang masuk di pathway yang menggunakan 3 obatnya ada 40 ribu ya, atau sekitar 37% memakai salah satu atau gabungan dari 3 obat ini. Nah ini bisa kita lihat di sini, biasanya yang memakai valsartan atau amlodipin ini di first line treatment. Jadi pertama dikasih amlo dulu,
Kemudian kalau AMLO tidak manjur, biasanya terus dikasih valsartan. Ya, meskipun di sini ada beberapa yang di first line treatment tuh dia sudah menggunakan captopril. Ya. Tetapi hampir semua itu menggunakan amlodipin dan juga valsartan. Yang captopril itu kalau kita lihat ini dia ada di 1, 2, 3, 4 ya. 3 ya, di third line harusnya setelah amlodipin kemudian valsartan dia ke captopril itu ya. Nah, tetapi bisa juga dibalik ya, captopril dulu valsartan baru amlodipin. Nah, ini biasanya yang tahu-tahu seperti ini tuh dokternya atau farmasisnya. Harusnya ini dulu, terus ini dulu dan seterusnya. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwa tidak semua penderita hipertensi di tempat kita di mana? Di TMU CRD yang lama ini berarti sampai 2017 ya. Itu yang pakai 3 obat ini di kelompok dewasa hipertensi itu hanya 40%-an ya, sekitar 40%-an yang menggunakan 3 obat ini. Nah, ini informasi yang juga sangat berguna terkait ini ya, stok gudang, kemudian pengadaan dan seterusnya, dan juga tentunya ke relasinya dengan vendor farmasi. Ini pathway. Nah, kemudian kalau incident rate itu untuk melihat ini ya, kedepannya kira-kira berapa persen yang mengalami outcome di target ini. Kalau contohnya ini, kalau targetnya itu type 2 DM, outcome-nya itu kardio dan hipoglikemi, ini bisa kita lihat di sini. Nah, yang kardio itu ada 972 kasus ya, dari 19.000. Kalau yang hipoglikemi 300 dari 23.000 ya. Jadi proporsi per 1.000 pasien itu ada 15, dalam 1.000 ada 15 untuk yang hipoglikemi. Kalau yang CVD ada 49 dalam 1.000 ya. Jadi lebih tinggi resikonya type 2 DM ke CVD dibanding ke hipoglikemi. Seperti itu untuk incident rate. Jadi ini untuk proyeksi ya. Nah, ini time at risk itu dalam setahun ke depan ini tadi. Dalam setahun ke depan ya, penderita type 2 DM itu 49 di antara 1.000 orang itu akan terkena. Kalau yang CVD ya. Kalau yang hipoglikemi di antara 1.000 orang, 15-nya akan kena gitu ya. Itu incident rate. Nah, kalau profile ini semacam chart review misal kita bisa lihat enggak ada 3 ada. Nah, chart review ke spesifik pasien, tapi ya kita nggak tahu ya. Coba kita bisa lihat di sini. Ini yang bersangkutan ini laki-laki, dia punya 236 riwayat catatan. Kemudian umur 4 tahun sudah masuk rumah sakit ya, diobservasi. Apa aja ya, banyak bisa dilihat ini riwayat eventnya ya.
terkait penyakit, kalau yang di bawahnya terkait lama penyakit tersebut ya. Kemudian ini konsumsi obatnya, ini lama konsumsi obat, ini pemeriksaan ya, measurement, pengukuran dan seterusnya, observasi, continuous observasi itu di continuous observation ya, mulai kapan itu, prosedur ya, sama visit ya, kunjungan. Nah ini mungkin tidak menarik ya. Kemudian estimasi lah, ini yang biasanya sering dilakukan studi kolaborasinya ya, karena kita di sini bisa membandingkan ya antara SGLT2 ya, ini berarti targetnya atau populasinya, komparasinya dengan DPP4 ya. DPP4 kalau SGLT2 dibandingin DPP4, outcome-nya ke acute myocardial infarction. Nah, negatif outcome itu kayak ini, kayak potensial outcome yang bisa jadi terkait dengan target dan komparator ya. Nah, di sini kita bisa definisikan analisisnya menggunakan Cox ya. Cox, kemudian minimum pelacakannya itu 1 hari ya, kemudian adjustment itu propensity score matching, jadi antara dua kelompok ini dibandingin, jadi biasanya ya kontrolnya kan lebih banyak. Jadi kalau 1:5 itu berarti diambil maksimum 5 ya, 1 case 5 kontrol ya. Idealnya ya 1:1, karena kita pengen membandingin cewek setahun dengan cewek setahun juga di dua kelompok ini. Jadi kita tidak bisa membandingin cewek setahun dengan cewek 50 tahun ya, atau cowok 10 tahun. Jadi gunanya matching adjustment ini, kita sebisa mungkin mendapatkan dua kelompok atau dua grup yang mirip ya. Yang beda ya hanya di ininya aja, di komparator sama exposure-nya ya, atau intervensinya. Kemudian analisis setting, evaluation setting, ini udah enggak standar ya, tapi ini kita tidak bisa run di sini. Jadi di Atlas ini hanya berguna untuk untuk mendefinisikan studinya. Nanti runnya menjalankan ininya di R ya. Kita harus download dulu, misal studi TMU, misal di tempat kita sudah punya dataset, kita sudah punya konversinya ke CDM, kita pengen join studinya di TMU. Nah, kita bisa minta ini spesifikasinya ini, nanti di run di tempat kita. Nah, nanti bisa kita lihat perbandingannya seperti apa. Jadi yang kita share nanti bukan data-data ini ya, bukan data-data rekam medisnya, tetapi hasilnya aja yang kita share ya, kayak ini tadi, kayak gambarannya atau hasil analisisnya. Jadi datanya tetap aman di tempat kita sendiri gitu ya. Nah, itu estimasi ya. Yang terakhir yang baru booming itu ya tentunya prediksi, patient level prediction. Kalau estimation ini levelnya tuh populasi, population level estimasi. Jadi estimasi satu event di tingkat populasi. Populasinya apa ya? Populasinya ini SGLT2 di sini ya. SGLT2-nya itu bisa kita lihat juga, bisa kita lihat definisinya seperti apa, ada di cohort tadi ya. Kalau yang prediksi itu menggunakan machine learning ya, misalnya di sini ini Natalia misal, saya pengen mempredik kejadian
demensia di populasi hipertensi. Ya, ini kita hanya prediksi dari A ke B itu ya. Kalau yang estimasi tadi kan A ke B, tapi di tengahnya ada perlakuan yang berbeda ya. Terus nanti munculnya hazard ratio. Kalau di sini nanti munculnya probability orang dengan karakteristik tertentu ke kejadian tertentu. Ini karena ini pasien level ya. Pasien level, makanya di sini fokusnya ke perorangan ya, ke perorangan dengan karakteristik tertentu. Dia probability-nya seperti apa ke kejadian outcome di sini ya. Di sini demensia. Analis settingnya kita menggunakan atau dia menggunakan lasso. Logistic regression ini defaultnya. Bisa juga menggunakan gradient boosting mesin dengan spesifikasi seperti ini dan seterusnya. Kemudian covariatnya apa, fitur-fitur apa yang ingin digunakan ya semuanya. Ini banyak. Population setting, nah ini yang mau dimasukkan ke kelompok populasi yang mana. Nah berarti kan setidaknya 1 hari ya, 1 hari sampai setahun ya, sampai setahun. Risk window N itu berarti setahun ke depan ya. Jadi 1 hari setelah index date-nya di sini adalah apa tadi, type 2DM ya, type 2DM hipertensi. Jadi risk window-nya itu mulai sehari setelahnya, besoknya sudah dihitung resiko sampai setahun ke depan ya. Setting eksekusi dan seterusnya, ini juga harus dijalankan di R. Jadi kita hanya bisa mendefinisikan studinya di sini, spesifikasinya nanti setelah selesai kita bisa eksplorasi AUC, kemudian confusion matrix dan seterusnya, dan bisa kita share dengan tempat lain juga untuk melihat perilaku modelnya ya. Ya oke, mungkin gitu aja ya. Jadi meskipun kita tidak join studi, tidak join apapun, selama kita sudah punya CDM dan atlas, kita sudah bisa mendapatkan banyak manfaat ya, meskipun kita tidak ikut studi atau tidak ikut riset dengan yang lain-lain. Kita dengan punya ini saja kita sudah bisa melakukan banyak sekali riset mandiri di tempat kita. Oke, gitu ya. Untuk intronya semoga menarik dan menantang. Bye bye.